Selamat pagi, mahasiswa. Pagi, Bu. Baik. Pagi, Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, nanti Ibu moderator yaitu Ibu Dian. Rule-nya Ibu Dian akan memute ya, memute kalian. Sehingga kalau kalian mau tanya pertanyaan seperti itu, kalian boleh raise hand ya. Raise hand, tahu ya caranya di raise hand, dari klik partisipan itu nanti Anda ada pilihan apa simbol raise hand. Nah, itu nanti Bu Dian akan unmute. Tapi kalau tidak seperti itu pun, karena waktunya terbatas, Bu Afifah ngomong, menjelaskan. Tapi saya harap kalian kan sudah membaca materinya ya, kemarin kan yang saya minta tentang yurisdiksi pengadilan. Nanti toh saya akan buka sesi tanya jawab juga. Terus teknis yang lain, silakan kalian juga bisa menuliskan pertanyaan Anda di chat box yang ada. Oke. Bu Dian, nanti mungkin ada mahasiswa dari kelas satunya yang juga akan bergabung. Jadi kalau nanti akan ada mahasiswa yang mau masuk menyusul, mohon dibantu admin nggih. Dian matur suwun. Baik mahasiswa, seperti biasa Anda bisa melihat screen saya, saudara? Bisa? Oke. Anda ini kelas A. Oke. Iya, Bu. Nah, ini ada kuis, saudara. Saya kopas ke... Oke. Nah, jadi satu orang submitnya satu kali aja ya. Jadi sambil saya menjelaskan, kalian juga sambil saya menjelaskan, kalian juga mengerjakan tugas-tugas ini. Apa Adam kok angkat tangan? Siapa Adam? Kenapa? Mana Adam? Ya, kenapa Adam? Mas Adam, mikrofon Mas Adam belum connect, Bu. Mungkin ini belum bisa mendengar audionya. Oh ya sudah, nanti aja ya. Selamat siang Bu Ula. Selamat siang Bu Afifah, kelas kami ngapunten baru bergabung. Sudah bergabung. Oh iya. Alhamdulillah. Berarti kelasnya bergabung ya? Berarti iya, karena ya seperti saya... yang itu harus masuk kelas dulu baru saya infokan. J. Oh, alhamdulillah, nggak apa-apa Bu. Ini kuis untuk kelas C. Ya. Ini, mahasiswa kelas C mengisi yang ini. Oke. Kuis ini jangan dianggap, aduh, mati aku nggak siap. Bukan itu. Tapi untuk mengukur apakah Anda itu mengikuti kuliah saya, gitu kan. Jadi untuk, ya for fun juga sih. Karena pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan di kuis ini sesungguhnya mencerminkan apa yang saya sampaikan. Supaya kalian nggak ngantuk, hanya dengar aja gitu ya. Jadi sambil otak Anda juga bekerja, menjawab sekaligus mendengar gitu. Baik, saudara, kita mulai. Jadi gitu ya rule-nya, semua mahasiswa, semua mendengar dulu, nanti saya beri waktu tanya jawab, atau kalau mau langsung tanya, silakan dituliskan di chat box. Baik, yurisdiksi. Kita mulai dulu. Jadi yurisdiksi pengadilan itu adalah tujuan HPI yang pertama ya. Kan minggu lalu di kelas saudara sudah diajarkan tujuan mempelajari HPI. Ya kan? Nah, tujuan mempelajari HPI itu ada beberapa. Pertama ya untuk menentukan dulu apakah pengadilan Indonesia memiliki
kewenangan. Kalau nggak memiliki kewenangan, terus ngapain gitu loh kita menghabiskan uang waktu seperti itu untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan Indonesia. Nah, pengadilan Indonesia sendiri hakimnya harus tahu, juga para pihaknya juga harus tahu apakah sengketa ini bisa dibawa ke yurisdiksi pengadilan Indonesia misalnya. Itu ada rule-nya. Walaupun para pihaknya misalnya itu ada WNI-nya, saudara, tidak selalu para pihak itu semata-mata WNI, terus kemudian otomatis pengadilan Indonesia berwenang. Tidak, ada rule-nya. Bisa saja walaupun para pihaknya WNI, ya, tapi yang memiliki pengadilan yurisdiksi atau kewenangan untuk menyelesaikan sengketa itu adalah pengadilan negeri di Australia, di Singapura. Jadi kita harus tahu rule-nya. Kalau nggak tahu rule-nya, ada buang waktu dan seperti itu untuk bersengketa di muka pengadilan yang sesungguhnya nggak memiliki kewenangan atau yurisdiksi. Nah, yurisdiksi itu sama, sesungguhnya yurisdiksi juga hukum acara Indonesia juga ya sesungguhnya. Cuman bedanya di kelas sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ini hukum perdata itu ya HPI itu adalah hukumnya ya hukum Indonesia, jadi pakai acara, hukum acara. Kalau saya buka di sini HIR, ya kan, atau RBG, hukum acara Indonesia, RV, Algemeen Bepalingan, itu hukum Indonesia semua. Jadi tetap menggunakan rule hukum Indonesia, tapi yang membedakan hukum acara yang sekarang hari ini kita pelajari itu adalah hukum acara untuk sengketa perdata yang ada unsur asingnya. Itu yang membedakan dari kuliah hukum acara perdata yang mungkin Anda sudah ambil itu. Jadi hari ini kita mempelajari yurisdiksi. Yurisdiksi itu ada dua. Indonesia juga sama, hukum acara perdata nasional Indonesia juga sama. Jadi yurisdiksi pengadilan itu ada dua. Yurisdiksi atas para pihak. Kalau para pihaknya itu bersengketa, saya beri contoh. Bahasa Latinnya in personam. Ya, gugat menggugat waktu wan prestasi. Saya dan Bu Ula membuat kontrak. Bu Ula wan prestasi, minta maaf ya, wan prestasi. Saya menggugat Bu Ula, itu berarti kita berbicara in personam, karena yang menjadi pokok sengketa itu person. Ya, person ada dua, bisa manusia, naturloh, person, dan reperson atau badan hukum saling sengketa. Terus yurisdiksi ada lagi yang berbeda, ini aturannya beda lagi. Kalau yang disengketakan itu benda, mahasiswa, hak kebendaan. Jadi bukan tentang orang, tapi yang kita gugat itu hak kebendaan. Bahasa Latinnya in rem, ya. Itu aturannya beda lagi untuk menentukan apakah pengadilan itu berwenang atau tidak atas sengketa kebendaan. Contoh sengketa kebendaan, misalnya, yaitu tadi sama Bu Ula. Loh, Bu Ula katanya mau jual tanah. Loh, ini tanah ini ternyata masih belum dibuka warisannya gitu. Jadi Bu Ula sendiri masih ada permasalahan sengketa waris dengan saudaranya. Ini tanah ini belum jelas statusnya, ngerti ya? Nah itu kan berarti pokok persoalannya tanah itu. Biasanya tentang waris, harta gonogini, seperti itu. Hak kebendaan. Itu aturannya beda. Jadi kalau yang dipermasalahkan itu adalah para pihak atau orang, itu in personam. Kalau yang disengketakan itu bendanya, itu in rem. Mari kita pelajari satu persatu. Oke. Ini sambil mengerjakan kuis ya, saudara. Sekarang kita in personam dulu, tapi untuk perkara yang ada unsur asingnya. Dasar hukumnya ini, Anda mau buka HIR mah banyak di internet bisa. Ini contohnya, ini HIR. Di internet ini buat apa? Download ke internet. RV atau Reglement First Ordering. Nih, sorry. Itu juga dari internet. Ini punyanya orang Eropa sesungguhnya, tapi kita masih pakai karena HIR Indonesia masih belum lengkap untuk acara perdata yang ada unsur asingnya, sehingga kita masih pakai RV. Nah, dari sekian pasal ini, dengan banyak ayat-ayat di dalamnya, pada hakikatnya Bu Afifah simpulkan ada insya Allah 5 prinsip
5 prinsip. Jadi aturannya boleh ngomong apa saja, tapi prinsip ini yang harus kita pegang. Pertama, aktor sequitur forum rei. Ini prinsip universal. Bahkan di hukum acara perdata nasional pun juga berlaku ini. Ya, Anda baca kan? Jadi di mana-mana tergugat itu kan intinya kan yang dalam tanda petik menderita dalam hal ini, wah kok saya menjadi pesakitan gitu. Sehingga dalam tanda petik hukum itu melindungi tergugat. Jadi dia harusnya digugat di tempat kediamannya, bukan dia harus datang ke tempatnya si penggugat. Jadi penggugat harus datang di tempatnya si tergugat. Ini dalam sengketa antara para pihak. Dan ini juga berlaku kalau sengketanya ada unsur asing. Kalau Anda menggugat perusahaan di Singapura, ya kalau mengikuti aktor forum, sequitur forum rei ini, ya Anda harusnya datang ke pengadilan negeri di Singapura. Seperti itu. Ini universal, seluruh dunia, mereka common law country, civil law country, seperti ini. Aktor sequitur, aktor itu adalah pelaku, dalam hal ini penggugat, sequitur itu artinya mengikuti, forum itu artinya tempat, rei itu ya objeknya itu, si tergugatnya. Jadi penggugat mengikuti tempat tergugat. Oke. Prinsip kedua, nah sekarang kan permasalahannya itu yang umum. Bisa saja saya beri contoh ya, seperti ini, suami istri gitu kan, ya nggak rukun lagi, nggak cocok gitu, sengketa. Jadi suami istri itu yang satu Malaysia, yang satu Indonesia, sudah domisili lama di Surabaya. Tapi mereka sudah nggak cocok lagi, sehingga suami Malaysianya itu minggat, nggak jelas. Padahal sudah punya pekerjaan juga di Indonesia, tapi dia minggat, udah nggak betah dengan istrinya di rumah di Surabaya. Nah itu kan berarti nggak diketahui tempat di Indonesianya di mana. Apa dia masih di Indonesia, apa dia sudah balik ke negaranya. Nah, kalau ke tempat kediaman yang tergugat itu tidak diketahui, barulah yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa itu tadi adalah pengadilan negeri di daerah hukum si penggugat. Ya. Ini makanya Bu Afifah juga menyebutkan salah satu sumbernya itu dari PP nomor 9 tahun 75 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan. Ini basic aturan ini. Ya. Kalau si tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, barulah kita yang berwenang adalah pengadilan di tempat penggugat. Ya. Itu prinsip yang kedua. Prinsip selanjutnya, saudara, ini. Nah, ini kalau betul-betul BNA si tergugatnya. Orang asing yang bukan penduduk, ya, orang asing yang bukan penduduk, jadi dia bukan WNI ya, dan bukan residen. Jadi dia pun tidak pernah beroperasi di Indonesia, tidak pernah Indonesia. Tetap dapat digugat di hadapan hakim Indonesia kalau dia si orang asing tadi melakukan perikatan terhadap si WNI. Apa sih yang dimaksud perikatan, saudara? Yaitu ingat aja ketentuan buku ketiga BW kan, buku ketiga KUH Perdata. Perikatan tuh bisa berupa kontrak atau perjanjian yang disepakati para pihak, atau perikatan yang ditentukan oleh undang-undang seperti perbuatan melawan hukum. Jadi kalau si orang asing itu melakukan perbuatan melawan hukum terhadap WNI, walaupun si orang asing itu tidak pernah menginjakkan kaki di Indonesia, pengadilan Indonesia tetap bisa memiliki yurisdiksi atas orang asing. Ini contoh realnya Soeharto versus Time Magazine. Ya. Jadi Time Incorporated Asia dan teman-teman dan kawan-kawan termasuk direkturnya seperti itu digugat oleh keluarga Soeharto. Anda tahu ya keluarga Soeharto itu mantan presiden Indonesia yang kedua. Nah, singkatnya ceritanya itu Time Magazine atau majalah Time itu publishernya perusahaannya bernama Time Incorporation. Nah, Time Incorporation itu kantor pusatnya di New York, United States. Kemudian punya
perwakilan di Hong Kong, namanya Time Incorporation Asia Perwakilan. Nah, di edisi tahun 1999 tersebut, atau 1997, saya lupa persisnya edisinya, setelah Soeharto lengser, itu Time membuat artikel, ya, menuliskan artikel yang menuliskan tentang betapa korupsinya Soeharto beserta kroni-kroninya. Bahkan di covernya itu digambarkan Soeharto itu memeluk uang, memeluk, aduh kata benda kayak gitulah. Itu kan dalam tanda petik itu PMH, apa itu? Pencemaran nama baik. Jadi Soeharto dan keluarganya tidak terima. Kemudian menggugat penerbit Time Magazine. Udah barang tentu, Time-nya langsung bilang, oh sorry, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan terhadap saya. Gitu. Silakan Anda baca itu. Di Google mah banyak kasus ini, bagus itu. Jadi Time pertama argumennya waktu digugat itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan. Karena apa? Time bukan perusahaan Indonesia, bukan warga negara Indonesia, dan tidak beroperasi di Indonesia. Jadi nggak ada koneksinya dengan Jakarta Pusat. Nah, kenapa kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap memproses perkara ini, dan akhirnya ya Time dihukum juga. Kalah sampai Mahkamah Agung, tapi akhirnya menangnya di PK, peninjauan kembali. Yaitu pasal 100 RV, saudara. Ini. Itu. Jadi hati-hati aja. Ya. Apalagi sekarang di dunia globalisasi, di mana orang melakukan perbuatan melawan hukum itu dengan mudahnya secara virtual, seperti itu ya. Di Australia dengan website, itu dipikir nggak bisa disentuh oleh Pengadilan Negeri Indonesia, bisa. Ya dasarnya ini. Walaupun dia si tergugat itu orang asing dan di Indonesia, bisa dibawa 100 RV. Oke, itu prinsip ketiga untuk yurisdiksi Pengadilan Indonesia atas para pihak. Nah, prinsip yang selanjutnya ini juga penting. Ini bagian dari azas kebebasan berkontrak. Anda sudah belajar ya, di hukum perdata itu kan ada pasal 1338, Pacta Sunt Servanda. Kalau para pihaknya sudah memilih sepakat dalam kontrak itu, Anda membuat kontrak ekspor-impor antara PT di Pandaan dengan di China, ekspor-impor. Para pihak sepakat bahwa kalau muncul penyelesaian sengketa akan diselesaikan di muka Pengadilan Negeri Surabaya atau Pengadilan Negeri Jakarta, terserah, atau bahkan Cina. Itu namanya freedom of contract. Jadi freedom of contract itu ada beberapa kebebasan melakukan pilihan hukum yang untuk mengatur sengketa di kontrak itu, kebebasan memilih forum, tempat diselesaikannya sengketa, itu bagian freedom of contract, harus dihormati, saudara. Jadi kalau walaupun itu orang Cina, dia nanti kedudukannya entah penggugat, entah sebagai tergugat, tapi kalau para pihak sudah sepakat choice of forumnya itu Pengadilan Negeri Surabaya, itu harus dihormati. Karena adanya azas freedom of contract. Hanya catatan ya yang perlu diingat, kebebasan memilih forum tempat penyelesaian sengketa dalam hal ini itu hanya berlaku di bidang hukum kontrak. Oke? Jelas? Misalnya tadi sengketa pasutri yang berlainan kewarganegaraan, sengketa mau cerai. Wes ayo kita milih ke pengadilan, enggak tahu Australia gitu, nggak boleh. Sengketa waris, nggak boleh. Sengketa harta benda, nggak boleh. Ya. Jadi apa tuh choice of forum atau kebebasan memilih tempat pengadilan untuk menyelesaikan sengketa para pihak itu hanya diberikan di bidang hukum
kontrak, ya, kontrak apapun. Freedom of contract. Itu bagian dari asas kebebasan berkontrak. Tapi tidak masuk ke hukum keluarga, tidak masuk ke hukum benda. Itu prinsip yang keempat yang harus Anda ingat. Nah, selanjutnya prinsip terakhir. Ini penting karena silahkan kalau ada mau mengajukan pertanyaan juga bisa ditulis di chat box dan seperti itu ya. Tapi kalau mau ya nanti saya buka sesi tanya jawab. Terus yang ini prinsip selanjutnya, jika para pihaknya adalah badan hukum. Nah ini, karena para pihak itu bisa nature law person dan juga bisa reh person. Kalau reh person, itu tadi kan tempat kedudukan itu yang menjadi dasar kewenangan sebuah pengadilan. Kalau badan hukum itu misalnya menjadi tergugat ya. Nah, saya berikan aja contoh ini. Silakan Anda lihat contoh merah ini yang belum ada di website. Jadi Universitas Brawijaya adalah badan hukum, kita semua sepakat. Maka pengadilan yang berwenang jika UB menjadi tergugat itu bukan di Jakarta. Karena dia sebagai badan hukum. Maka disebut sebagai tempat kedudukan, tempat kediaman itu dilihat dari satu anggaran dasarnya. Setiap badan hukum memiliki anggaran dasar kan. Di dalam anggaran dasar itu selalu disebutkan bahwa tempat kedudukan PT ABC, apa saja yang badan hukum lah, terserah, itu di mana. Nah itu, dia menjadi tempat. Dan otomatis pengadilan di tempat itu ada kemungkinan memiliki kewenangan terhadap badan hukum itu. Kalau kita berbicara sekarang itu badan hukumnya itu perusahaan multinasional. Ya. Saya beri contoh seperti Unilever, pernah dengar ya Unilever? Bayer, wah itu sudah nggak jelas itu. Unilever itu ada di mana-mana. Unilever Indonesia ada, Unilever Kamboja ada, Unilever Malaysia ada. Itu di mana, Bu? Itu tempat kedudukannya di mana, Bu, kalau kita mau menggugat? Nah, itu juga pertanyaan. Di sini ada doktrin-doktrin, saudara, ini tadi. Mungkin kalau pasal undang-undangnya sih kagak jelas, gede, belum ada. Tapi kita menggunakan doktrin. Nah, kalau berdasar doktrin HPI, untuk menentukan tempat kedudukan badan hukum itu bisa dari anggaran dasarnya, memang disebut dalam anggaran dasar badan hukum, atau kalau tidak, bisa juga ditentukan berdasar tempat operasional, kantor pusatnya, atau di mana mereka beroperasi. Itu terjadi pada saat Singapore Airlines, masih ingat ya, yang minggu lalu? Nah ini dia. Saya besarkan. Minggu lalu kan ada slide ini. Sengketa nah ini dia. Minggu lalu kan Singapore Airlines itu menerbangkan beberapa penumpang termasuk beberapa WNI kecelakaan di airport Taiwan. Sehingga WNI ini terluka. Sehingga pada saat itu bingung juga pengadilan mana yang berwenang kan. Akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Singapore Airlines pertamanya nggak mau diadili di muka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi waktu itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bilang, oh saya tetap punya yurisdiksi kok atas Singapore Airlines. Salah satu alasannya adalah walaupun Singapore Airlines tidak memiliki kantor cabang, tapi dianggap Singapore Airlines itu beroperasi di Indonesia. Beroperasi itu karena dia menjual tiket, membuka kayak kantor perwakilan kecil gitu. Walaupun dia tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, tapi dia membuka kantor, menjual tiket. Istilahnya tadi apa? Memiliki manajemen. Ini dia. Ada tempat operasional di sana. Kalau di Jakarta di
kayaknya kalau nggak salah itu di daerah Kuningan ya, entah Jalan Sudirman atau Jalan Rasuna Said, saya lupa persisnya. Itu yang menjadi dasar waktu itu PN Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memiliki jurisdiksi atas sengketa tersebut atas Singapore Airlines. Jadi itu, saudara. Oke. Kemudian, jadi itu prinsip-prinsipnya, ya. Seperti ini. Untuk menentukan bahwa pengadilan memiliki jurisdiksi atas para pihak yang bersengketa itu. Jadi nggak asal semaunya, pokoknya ada WNI-nya langsung ya. Anda harus memenuhi dulu salah satu di antara 5 prinsip ini. Ya silakan dikerjakan. Saya ambil nafas juga. Ya saya beri kesempatan sesi tanya jawab. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada, siapa? Atau sudah saking jelasnya nggak tanya? Atau malah bingung? Tadi pagi banyak loh, mungkin masih seger soalnya. Tadi jam 7:30. Ini nggak ada yang tanya, Mas. Bertanya, maaf. Izin bertanya, Bu. Taskia dulu ya. Silakan Taskia. Jadi mau bertanya perihal yang jurisdiksi ketika suatu corporate itu memiliki beberapa cabang di berbagai negara. Itu seandainya untuk pemilihan jurisdiksi tersebut, apakah harus menunggu suatu negara untuk seperti mengoffer bahwa saya ingin mengambil kasus ini dan harus diselesaikan di yurisdiksi negara saya, atau harus dilihat dari segi dampak, misalnya seperti dampak negara mana yang terkena dampak lebih besar, maka yurisdiksinya akan jatuh di negara tersebut, begitu Bu. Baik, jadi begini untuk perusahaan multinasional, ya. Saya tidak berbicara dampak di sini, saudara. Jurisdiksi tidak ada kaitannya dengan dampak. Jurisdiksi itu hanya ditentukan 2, para pihaknya atau properti, kalau itu yang disebutkan properti. Sebentar ya. Maaf. Ya ini repotnya kalau di rumah itu ada tamu. Sebentar. Mudah-mudahan bukan tamu saya. Ya sudah, nggak masalah. Oke. Jadi saudara, kalau tadi pertanyaannya Anda itu adalah perusahaan multinasional, doktrin HPI itu hanya menentukan 2 untuk menentukan jurisdiksi pengadilan atas badan hukum tadi. Kalau menurut anggaran dasarnya dia itu berkedudukan di Belanda misalnya, ya seperti Unilever kan kantor pusatnya di Belanda, terlalu sulit pengadilan Indonesia mengejar ke sana. Nah, maksudnya kok pengadilan Indonesia, sorry, para pihak. Misalnya kita berbicara tentang sengketa perlindungan konsumen, ngerti saudara? Produknya Unilever itu ternyata membahayakan atau menyebabkan luka-luka atau apa, bisa dipahami di sini. Akhirnya, waduh gimana ya gugat ganti ruginya? Kalau ke Belanda terlalu biaya. Kita bisa menggunakan doktrin selanjutnya, yaitu tempat pusat operasionalnya atau manajemen Unilever itu. Kebetulan ada, Unilever kan punya manajemen juga di Indonesia. Di Surabaya ada, di Jakarta ada. Disitulah kemudian pengadilan Indonesia bisa mengambil kesempatan untuk memiliki jurisdiksi mengadili sengketa tersebut. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya dengan nanti dampak atau apa. Nah, untuk menentukan tempat kedudukan badan hukum itu memang ada beberapa, karena badan hukum itu abstrak, bedanya dengan manusia. Kalau manusia kan intinya saya punya paspor Indonesia, ya berarti sudah gampang ya, pengadilan Indonesia gitu aja. Punya KTP alamat Indonesia di Malang gitu. Tapi badan hukum kan suatu hal yang abstrak. Jadi itu saudara Taskia ya, untuk menentukan. Jadi mungkin dampak enggak ada. Tuh. Baik, silakan. Tadi siapa satu lagi? Kalau ada masih. Saya Bu izin bertanya. Komang silakan.
Bu, saya ingin bertanya, apabila ada suatu kasus, mungkin seperti, kalau tadi kan Ibu memberi contohnya seperti Time Magazine. Nah, kalau sekarang itu mungkin Bali Post, suatu perusahaan koran yang berdomisili di Bali, apabila membuat berita yang berita tentang warga negara asing, kemudian WNA tersebut menganggap bahwa berita itu hoax atau pencemaran nama baik. Nah, apakah WNA tersebut menggugat Bali Post-nya secara badan hukum atau penulisnya secara personal? Terima kasih. Baik. Nah, kalau sebagai lawyer ya, saya kan ingin memperoleh sebanyak-banyaknya ganti rugi, bener nggak? Gitu. Jadi kalau saya sebagai lawyernya siapa namanya? Si orang asing tadi, ya semua tak gugati, saudara. Ya baik perusahaannya newspaper Bali tadi, si penulisnya atau jurnalisnya ya tak gugat. Bahkan perlu ya translatornya sendiri. Jadi kasusnya Time Incorporation itu juga gitu. Jadi lawyernya Pak Harto itu waktu itu kan ya namanya Pak Harto salah satu almarhum itu salah satu orang terkaya di dunia, nggak di Indonesia, di dunia. Maaf, di dunia ya sanggup bayar the best lawyer. Jadi ya jurnalisnya Time yang kebetulan juga orang Indonesia. Jadi itu mungkin juga digunakan sebagai alasan kenapa pada saat itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki yurisdiksi, karena makanya saya tulis et al. Kelihatan di sini. Time Incorporation Asia et al. Et al itu artinya dan kawan-kawan ya bahasa Latin. Nggak saya tulis semua, kalau saya tulis semua bisa 10 para pihaknya. Jadi ada 2 jurnalis Indonesia juga dimasukkan sebagai tergugat. Gitu. Nah, perkara kemudian wah, hantem-hanteman di muka pengadilan kan. Jurnalis bilang, oh sorry, jurnalis dilindungi oleh undang-undang pers. Karena saya sudah melakukan ini sesuai aturan investigasi. Jadi tidak bisa dikatakan perbuatan melawan hukum. Apanya melawan hukum? Saya sudah mengikuti aturan jurnalisme yang benar. Misalnya seperti itu. Ya itu, semuanya harus ya. Jadi itu tadi, mungkin pertanyaan Anda yang lebih tepat terkait HPI, bukan terkait persnya itu. Itu adalah apakah WNA tadi, WNA Australia itu menggugatnya di Bali atau di Australia. Itu mungkin ya kalau terkait HPI-nya. Kalau saya rasa ya dari sudut si WNA Australia, saya rekomendasikan ya tetap gugatnya aja di Australia sana. Perkara kemudian surat kabar Bali itu mau respon atau enggak, ya itu urusannya sih itu. Tapi kalau dia harus datang ke Indonesia si WNA itu satu, dia nggak biasa dengan sistem pengadilan Indonesia. Ya. Kemudian bisa saja dia orang Indonesianya menolak untuk pergi ke Australia karena dengan alasan, loh kan saya tergugat. Harusnya saya digugatnya juga di tempat kedudukan saya di Bali, jadi saya nggak mau ke Australia. Bisa saja dia berpendapat seperti itu ya. Surat kabar Bali beserta jurnalisnya. Tapi mahasiswa untuk hukum acara Australia, ya, karena ini kan tadi yang berperkara orang Australia, itu saya nggak ngerti karena Bu Afifah adalah ngajar HPI Indonesia. Paham saudara? Hukum acara Australia gimana sih ngatur yurisdiksi pengadilan Australia terhadap warga negara asing, orang Bali tadi? Gimana aturannya? Punya yurisdiksi apa enggak? Bu Afifah nggak bisa jawab. Ngerti? Karena itu hukum acara Australia. Saya bisa jawabnya kalau apakah pengadilan Indonesia punya yurisdiksi terhadap orang asing? Itu mah saya bisa jawab. Kalau sebaliknya saya nggak bisa. Karena sekali lagi HPI Indonesia itu sesungguhnya adalah hukum nasional. Sama HPI Australia hukum nasional. Di mana Bu Afifah nggak mau pelajari, nggak tahu. Itu dulu ya jawaban saya terkait itu. Nanti pelan-pelan kita lagi. Saya tahu mungkin nggak terlalu puas, tapi bisa kita diskusikan lagi. Oke. Terakhir ya, Lutfia, terakhir. Baik, silakan Lutfia. Maaf Ibu, saya ingin bertanya. Di sini pertanyaan saya,
sekitar yurisdiksi. Jadi pertanyaan saya gini, kalau misalkan ada orang Indonesia, misalnya Unilever mengadakan kerjasama dengan perusahaan asing di Australia. Nah, kemudian perusahaan asingnya itu, jangan perusahaan asing deh, misalnya mengadakan kerjasama dengan orang asing di Australia, misalnya namanya Gilbert. Nah, kemudian si Gilbertnya ini ternyata melakukan penipuan, Ibu. Terus saat melakukan penipuan tersebut, si Gilbert itu merubah warga negaraannya menjadi Seoul, Korea. Apakah dari case ini di mana tempat pengadilan yurisdiksi tersebut dieksekusi, dan kemudian kalau misalnya di negara tersebut tidak ada hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut, seperti apa, Ibu? Terima kasih. Ya, baik. Tentang yurisdiksi ya, itu tadi entah itu Gilbert itu merubah warga negaranya jadi Korea, atau pertama ini kasusnya penipuan. Nah, kalau penipuan sesungguhnya bukan perdata internasional. Penipuan nanti masuk Interpol, saudara. Bisa dipahami di sini. Tapi karena penipuan itu muncul kerugian, begitu kan intinya. Ngerti? Jadi Anda tanyanya bukan penipuan. Nah, mungkin kerugian yang ditimbulkan dari penipuan karena kontrak dan seperti itu, ganti ruginya PMH, perbuatan melawan hukumnya. Nah, itu bisa aja Gilbert digugat, entah dia mau ganti jadi warga negara Amerika, mau jadi Korea, nggak peduli. Sepanjang si Gilbert ini melakukan perikatan dengan WNI. Perbuatan melawan hukum kan juga perikatan, saudara. Pengadilan Indonesia di tempat kediaman si penggugat, ya. Dalam hal ini Unilever Indonesia. Mungkin kalau Unilever Indonesianya itu sudah menjadi PT Unilever Indonesia, kan bisa. PT Unilever Indonesia itu anak perusahaan dari Unilever Belanda. Berarti PT Unilever Indonesia itu badan hukum tersendiri, kan? Ngerti? Badan hukum tersendiri karena sudah jadi PT Unilever Indonesia, pemegang sahamnya Unilever Belanda. Nah, itu dia menjadi badan hukum Indonesia, berarti WNI. Nah, PT Unilever Indonesia ini bisa menggugat Gilbert, walaupun Gilbert sudah jadi warga negara Amerika, warga negara Korea, tetap bisa. Berdasar pasal 100 RV. Kalaupun Unilever itu belum menjadi badan hukum Indonesia, tetap bisa kalau dia berdomisili di, kalau badan hukum itu makanya unik ya, badan hukum itu ditentukan berdasarkan anggaran dasar, tempat kediamannya, atau berdasarkan operasionalnya. Bisa. Dan sepanjang memiliki titik paut dengan Pengadilan Negeri Indonesia. Itu mungkin jawaban saya sementara ini. Baik ya. Baik, saudara, jangan lupa. Mungkin kalau nggak puas nanti dituliskan di chatting. Nanti saya jawab secara tertulis. Oh iya, ini mahasiswa kelas C ya. Ada yang kelas C? Ya. Ada ya. Oke. Nanti melalui Ibu Ula, tolong Anda membentuk grup ya, saudara. Sudah ada, Ibu. Sudah. Oh, alhamdulillah. Jadi untuk selanjutnya kan saya memberi link Zoom-nya berubah-ubah kalau ikut kelasnya Bu Afifah, ya, karena tidak pakai linknya kampus, itu saudara ya. Jadi di situ saya sebarkannya melalui grup, melalui Bu Ula menyebar ke grup kelas D. Saged? Bisa ya? Siap, Bu. Oke. Iya, Bu. Jadi Anda juga bisa menulis pertanyaan di chatbox. Kalau sampai kuliah berakhir pertanyaan kalian belum mendapat jawaban dari Bu Afifah, nanti saya beri jawaban tertulis. Saya kirim ke WA group. Bisa ya? Atau line group. Siap? Oke. Ya. Silakan. Saya lanjutkan, saudara. Jadi itu prinsip-prinsip tadi yurisdiksi impersonal. Ada 5. Sekarang permasalahannya bagaimana kalau tergugatnya itu berada di luar Indonesia? Tergugatnya di luar Indonesia. Nah, ini memerlukan proses khusus. Silakan Anda baca di sini. Akhirnya mau tidak mau harus melewati proses yang melibatkan Kementerian Luar Negeri. Oke? Harus, Kementerian
Kementerian Luar Negeri dengan sengketa perkara. Iya. Jadi Anda nggak mungkin membawa surat gugatan atau bahasa hukumnya itu relas ya, manggil. Jadi saya gugat, maaf suami saya orang Eropa, gugat harta gono gini seperti itu di negaranya sana. Dan saya ngirim panggilan langsung di negara suami saya di Eropa, yaitu namanya melanggar kedaulatan, tidak boleh, ngerti? Nah kalau sudah seperti ini ada acara khusus. Apalagi Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Vienna untuk diplomatic relations dan Konvensi Vienna untuk consular relations. Jadi harus melalui perwakilan RI. Perwakilan RI itu siapa? Untuk sekarang, kalau zaman Hindia Belanda ya saya nggak tahu siapa perwakilan RI. Kalau zaman Indonesia Merdeka adalah Kementerian Luar Negeri. Jadi di sini saudara, nah ini prosedurnya. Jadi saya mau menggugat atau suami saya yang kabur ke Malaysia. Jadi saya mau memanggil dia untuk datang ke muka pengadilan Indonesia Negeri Malang. Ya. Jadi pengadilan Negeri Malang membuat surat ini, namanya surat rogatori, istilah hukumnya rogatori. Ya, jadi harus diisi ini. Saya tuliskan ya, rogatori. Jadi jangan kaget nanti kalau ada namanya, saya dibaca ya, surat rogatori. Jadi surat rogatori, saudara, oke, ini. Itu kurang lebih ya ini, itu istilahnya. Jadi untuk meminta alat bukti, kalau kita sengketa, ada perusahaan di Malang mau dipilotkan. Ya, kreditornya minta itu dipalingkan supaya harta bendanya segera bisa di-share untuk membayar utang-utangnya. Okay. Ternyata perusahaan di Pandaan itu juga nyimpen hartanya di Singapura. Nah, itu kan alat buktinya ternyata di Singapura. Nggak bisa kita ke kreditor tuh datang sendiri ke propertinya si perusahaan yang ada di Singapura, itu melanggar kedaulatan, bisa ditangkap. Gitu. Ya. Sama otoritas Singapura. Jadi harus melalui proses namanya rogatori. Prosesnya seperti ini. Jadi Mahkamah Agung kemudian mengirimkan rogatori dari Pengadilan Negeri Malang ke Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri mengirimkannya, tidak tahu aturan di Singapura gimana. Apa langsung boleh ke pengadilan di Singapura atau harus lewat dulu Kementerian Luar Negeri Singapura. Baru dikirimkan ke para pihak yang kita gugat atau ke para pihak yang memiliki bukti-bukti itu. Entah dia para pihaknya itu di Singapura sebagai saksi atau yang memegang properti. Setelah ada notifikasi, sudah diterima relas atau panggilan tersebut, dikirim balik ke pihak di Indonesia. Lama. Jadi mahasiswa, tanggal 22 Oktober, catat baik-baik, 22 Oktober akan ada kuliah umum dari Kementerian Luar Negeri. Jadi mereka mau memberi kuliah umum loh, yang diberi fasilitas dua, FHUB dan FHUI. Sayang kan kalau tidak dimanfaatkan. Jadi Kementerian Luar Negeri akan menjelaskan tentang hukum acara ini. Untuk gugatan-gugatan cross border, lintas negara. Sayang kan? Dicatat, diagendakan 22 Oktober jam 10.30 sampai 12 atau 12.30. Kalau saya lihat jadwal sih sesungguhnya setelah 11.30 kan kalian free ya. Sampai jam 1 siang. Nah, itu kita pakai. Nanti disediakan daftar hadir segala oleh Kemenlu. Ini saya baca pertanyaan di chat. Ya, jadi bisa insya Allah hadir ya, nanti tanggal 22 Oktober. Nanti kelas pagi juga bergabung. Sayang kalau nggak dimanfaatkan ini kuliah umumnya. Jadi hakikatnya untuk ini, menerangkan tentang prosedur gugat-menggugat, tidak hanya dari, kalau Anda lihat websitenya ini,
Kementerian Luar Negeri, ada di slide juga. Ini. Tidak hanya Indonesia, ya Indonesia menggugat ke Singapura, bisa saja pihak di Singapura juga minta alat bukti, memanggil pihak di Indonesia untuk digugat di Pengadilan Negeri Singapura. Alur masuknya beda lagi. Maka dari itu, karena Indonesia belum menjadi anggota konvensi HAG Den Haag itu, makanya rumit. Kalau kita sudah menjadi anggota HAG Convention tentang ini, tentang pengambilan alat bukti, tentang yaitu pokoknya judicial assistant, itu bisa court to court, pengadilan-pengadilan, tidak perlu lewat diplomat. Jauh lebih cepat. Kalau Anda bisnis, time is money, lewat diplomat ya nggak selesai-selesai. Ngerti? Urusannya diplomat kan nggak ngurusin itu. Itu pentingnya kita kuliah tanggal 22. Silahkan diagendakan. Baik, selanjutnya. Sekarang kita membahas yang yurisdiksi pengadilan atas benda. Jadi kan saya sudah jelaskan apa itu in rem. Jadi kalau yang disengketakan itu kebendaannya, bukan orangnya. Ada 3 lagi prinsip beda. Pertama, forum resite. Ini universal juga. Jadi kalau sengketanya tentang hak atas benda tidak bergerak, pengadilan yang memiliki yurisdiksi adalah pengadilan di tempat benda tidak bergerak. Anda sudah tahu kan bedanya benda tidak bergerak dan benda bergerak. Itu. Jadi kalau yang disengketakan itu ada di Australia, walaupun 2 orangnya itu yang punya itu orang Indonesia, ya harus di sana. Pengadilan Indonesia ya harus menolak kalau hakimnya genap. Sorry, saya nggak punya yurisdiksi loh, mau benda bergeraknya di Australia kok mau diselesaikan di muka pengadilan negeri Malang. Ngerti? Pokoknya hak atas benda tidak bergerak harus di forum. Forum itu tempat, re itu ya bendanya, objeknya, situs. Tempat di situs benda. Tidak bergerak. Oke. Selanjutnya, tinggal 10 menit ya. Yang kedua, kalau bendanya yang disengketakan itu, hak kebendaannya disengketakan itu adalah benda bergerak, barulah digunakan aktor sekuitur forum re. Apa tadi aktor sekuitur forum re? Jadi gugatannya adalah di tempat si tergugat. Itu kalau benda bergerak yang disengketakan. Kalau gugatannya campuran, nah bingung lagi. Tapi nggak apa-apa. Saya senangnya HB itu karena banyak rumus-rumus, jadi kayak main matematik gitu aja. Gugatan campuran itu gugatannya itu personal dan juga in rem, jadi gugatan atas orangnya sekaligus atas bendanya. Maka siapa pengadilan yang berwenang? Terserah si penggugat, mau boleh menggugat di tempat si tergugat karena ini ada in personalnya, atau boleh di tempat benda itu berada. Ya. Itu kalau gugatannya campuran, bukan hanya melulu tentang benda kebendaannya. Ya, makanya saya beri contoh ini. Ini kan gugatannya menceraikan istri, tapi sekaligus juga menggugat tentang harta gonogini kan, kepemilikan harta gonogini. Istriku salah meninggalkan saya seorang sendiri, jadi ini hartanya milikku semua, kata suaminya. Wah, ya istrinya nggak terima dong kan. Jadi dia bisa menggugat di tempat rumah mereka berada, misalnya di Bululawang, Malang, atau di tempat si suami yang kediamannya di Surabaya. Itu kalau campuran. Gugatan terhadap orangnya sekaligus gugatan terhadap benda. Paham ya? Ya nggak apa-apa, kalau nggak paham juga nggak apa-apa, karena ini kan masuk baru belajar. Nah, kalau waris, saudara, ini khusus, waris itu khusus. Itu
yang berwenang adalah pengadilan di tempat warisan itu terbuka. Kalau si pewaris yang mati itu memiliki warisan itu di Australia dan itu terbuka di Australia, ya seketika itu dia, kapan sih warisan itu terbuka? Ya pada saat si pewaris mati kan. Kalau warisan sudah terbuka sebelum si pewaris mati ya namanya bukan warisan, pemberian. Jadi warisan itu harus setelah si pewaris mati, itu terbuka. Tempatnya terbukanya di mana? Ya karena lokasi warisannya itu ada di mana? Di Australia, ya berarti dianggap terbuka di Australia. Kalau terbukanya di Indonesia, misalnya rekening banknya itu ada di Indonesia, ya. Tadi warisan itu tidak dibedakan bergerak atau tetap. Warisan bisa juga benda tidak berwujud seperti rekening kan. Jadi yang berwenang adalah kalau itu misalnya, itu yang repot rekening ya, saya sendiri belum mikir. Rekening itu kan nggak jelas, BNI itu bisa di mana-mana. Ya kalau saya sih, menurut saya yang paling aman itu terbuka wafatnya si mana, wafatnya si yang meninggal itu di mana, tempat kediaman terakhir. Tempat kediaman terakhir si meninggal di mana, katakan dia meninggal di Indonesia ya akan dianggap warisan itu terbuka di Indonesia. Ya ini unik ya, untuk rekening bank itu saya juga bingung. Ya belum terpikir itu. Jadi kan HP itu kompleks ya memang. Apalagi abad 21 itu semuanya cross border, tidak ada batasan negara lagi. Itu gugatnya di mana? Anyway. Jadi untuk warisan itu khusus, saudara. In any case, ini yang perlu saya tekankan berulang kali. Seandainya yang memiliki yurisdiksi itu adalah pengadilan Indonesia, untuk warisan itu jangan sembarangan. Oh, pokoknya pergi ke pengadilan negeri. Sorry. Ingat, Indonesia memiliki pluralisme hukum. Ya. Jadi ada hukum Islam, ada hukum adat, ada hukum Eropa. Untuk waris berdasar Undang-Undang Peradilan Agama, yang memiliki yurisdiksi adalah tergantung si yang meninggal. Jadi katakan ada perkawinan antar agama. Jadi bapak ibunya, bapaknya Islam, ibunya non-Islam misalnya. Anak-anaknya juga macam-macam agamanya, oke? Dan anaknya sengketa setelah dua orang tua itu wafat. Nah, sengketa warisannya itu adalah terhadap harta warisan dari bapaknya yang Islam atau harta warisan ibunya yang non-Islam. Gitu ya. Yang memiliki yurisdiksi adalah pengadilan agama kalau yang disengketakan adalah harta warisannya dari bapak yang Islam. Kalau yang dipermasalahkan adalah harta warisan ibunya, karena ibunya non-Islam, maka sengketanya harus dibawa ke muka pengadilan negeri. Kalau bapak ibunya itu mati bareng, nah itu misalnya kecelakaan naik pesawat ya, waktu jalan-jalan ke Perancis mati bareng, terus ada sengketa di antara ahli waris ini. Nah, karena ini campuran agamanya, maka ya dibawanya ke pengadilan negeri. Kalau sudah jelas memang pewarisnya itu satu Islam ya pengadilan agama. Ini uniknya Indonesia. Kalau negara lain tidak ada, pengadilan itu dibedakan berdasar agama. Tapi kalau Indonesia agama berperan. Jadi hati-hati untuk mengajukan gugatan. Kalau tidak, gugatan itu ditolak karena tidak memiliki kompetensi pengadilannya. Bisa dipahami di sini. Jadi itu untuk pengadilan yang berwenang adalah yang pengadilan di mana warisan itu terbuka. Ketika itu berwenang. Kalau di Indonesia diperhatikan lagi entah agama atau negeri. Nah, Bu Viva itu sesungguhnya juga belajar juga dari internet, nah sama aja kita semua sumbernya sekarang Google internet gitu ya. Ini bagus saudara kalau Anda buka lebih lanjut ya. Misalnya kuliah Bu Viva kurang jelas, kalau Anda klik itu tadi tautan, ini Mbak Hukum Online ini,
bagus. Dasar hukumnya, prinsip-prinsipnya. Itu ada semua di sini. Nah kan, Mbak Viva bilang, dulu di zaman penjajahan Hindia Belanda, itu karena belum ada konvensi Vienna yang diratifikasi tahun 82 itu. Semua perkara yang cross border tergugatnya ada di luar Hindia Belanda, itu gugatan harus diajukan di muka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dulu Batavia. Kalau sekarang tidak, dengan adanya kerjasama antara Kemenlu dan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri seluruh Indonesia boleh langsung, tapi harus pokoknya melewati Mahkamah Agung. Kalau zaman Hindia Belanda berdasar RV, kalau tergugatnya atau para pihaknya ada orang asingnya, itu yang boleh menangani hanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau sekarang enggak, semua pengadilan boleh, walaupun tergugatnya ada di Singapura. Tapi ya itu prosesnya lewat Mahkamah Agung seperti itu, untuk menyampaikan relas dan surat-surat rogatori. Terus ini juga baca, ini itu akan dijelaskan lebih lanjut nanti waktu ini di website-nya. Jadi formulirnya juga ada, saudara, formulirnya. Untuk pengambilan alat bukti, untuk pengambilan para pihak. Saya rasa saya sudah sampai ke yang terakhir. Sebentar ya, saya copy paste dulu pertanyaan-pertanyaan Anda sebelum ditutup, nanti hilang kalau ini. Oke. Sudah dikumpulkan kuisnya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Tuh. Dapat nilai berapa kalian? Wah, Masya Allah, Bu. Apa Masya Allah gimana? 1 dari 6. Nanti ini saya jawab, kasih tertulis ya jawabannya, karena waktunya kan sudah hampir habis ini, tinggal 2 menit. Oke. Jadi sudah saya jawab ini. Ya. Boleh di PN tempat kediaman penggugat. Sekarang boleh setelah Indonesia Merdeka. Sumber hukum, perdata internasional, konflik hukum. Kalau konflik hukum ini kita berbicara bukan yurisdiksi, saudara ya. Hari ini kita berbicara yurisdiksi pengadilan. Belum berbicara hukum apa yang dipakai. Kalau Pengadilan Negeri Indonesia akhirnya menyelesaikan sengketa antara Time Magazine dengan Soeharto, itu kan Pengadilan Negeri Indonesia harus pakai, para pihaknya kan berbeda warga negara. Ini hukum BW atau hukum Amrik, nah itu misalnya. Itu baru minggu depan, saudara, di sini. Kalau kita lihat di sini ya. Kalau hari ini kan kita membahasnya tentang apa? Tentang yurisdiksi pengadilan. Yurisdiksi beda loh ya dengan pilihan hukum. Nah, ini kan hukum apa yang berlaku nanti kalau ada sengketa di bidang perikatan atau perbuatan melawan hukum. Itu baru nanti. Itu ya saudara. Jadi jangan dicampur aduk penentuan yurisdiksi pengadilan dan hukum. Yurisdiksi dulu. Setelah yurisdiksi, tahu bahwa Pengadilan Negeri Indonesia itu berwenang, baru pengadilan itu memutuskan, oh iya ya, harusnya kan pakai, bukan, walaupun aku yang mengadili, tapi aku harus pakai hukum nasional Perancis. Karena yang bercerai adalah warga negara Perancis. Walaupun aku yang menyelesaikan di Bali, misalnya. Paham ya? Jadi itu beda. Pertanyaan yang ini tadi ya Mbak ya. Sumber hukum perdata internasional. Oke. Maksud saya sumber hukum di sini yang menentukan yurisdiksi, itu penentuan yurisdiksi seperti itu kan HIRRV, itu kan hukum nasional. Ngerti? Itu yang saya maksudkan, hukum nasional itu adalah semuanya diatur pakai undang-undang nasional. Oke. Jadi kayaknya ini sudah baik. Sebentar, Bu Dian ya, sebentar aja. Saya mau cek ini. Kelas A. Oke. Nanti hasilnya kelas A mana dia? Wow, yang respon datang tersebut. Saya lihat ya. Wow, alhamdulillah. Banyak yang nilainya full 6. Wow, ada yang cuma dapat 2. Yang lainnya secret ya.
skornya. Tapi Anda sudah dapat skor kan? Nanti ini pelan-pelan menjadi nilai terstruktur. Baik, saudara, mungkin waktunya sudah berakhir. Kalian juga mau itu. Ada lagi yang bertanya? Saya tak copy saya English gitu ya. Ini Natalia, Mas nggak bisa tak jawab sekarang. Anda tulis saya mari nggak? Dek chat. Bentar Bu, diam. Nanti tak jawab tertulis saya ya. Ya kalau lupa ya saya dewi. Enggak gitu jawabannya. Ya nanti saya beri. Baik. Begitu ya saudara. Jadi minggu depan kita bertemu lagi. Bagaimana? Bagaimana Bu Ula? Ada pesan mungkin dari Bu Ula? Silakan. Enggak Bu. Nanti kalau untuk di kelas saya, nanti info, link, dan sebagainya yang dari Bu Afifah akan saya share ke grup. Termasuk juga untuk download materi sudah saya sampaikan ke kelas Bu. Jadi mahasiswa sudah bisa membaca di materi kuliahnya. Oh bagus, bagus ya. Jadi kelas C besok bergabung, minggu depan insya Allah bergabung dengan kelas A lagi, ya? Iya Bu. Siap, siap. Baik, bisa kita akhiri. Mahasiswa boleh meninggalkan ruang. Terima kasih Ibu Ula, terima kasih Bu Cindy. Sama-sama, terima kasih Bu Afifah untuk hari ini. Terkait absen kelas A gimana ya Bu? Oh, oke. Loh, sebentar ya Bu Dian ya. Absennya ke kelas A gimana Bu Cindy? Saya sendiri nggak paham. Apa langsung sendiri-sendiri? Dibuka di Gapura atau di Siado bisa Bu. Enggak, maksud saya yang mengisi dosennya atau mahasiswa? Saya nggak paham. Dosennya yang membuka, Ibu. Oh, gitu. Iya, mahasiswa. Gimana aturannya? Dosennya membuka agar mahasiswa bisa presensi. Panjang sih berarti. Ya, nanti mahasiswa akan presensi lewat siang, Bu Afifah. Gini ya, Mas, mari. Habis ini kita chatting lewat WA grup ya, sama Wiranata. Oh iya. Tanya juga dosen-dosen yang lain ya, ngerti? Iya. Gitu ya? Baru 2017, selamat. Kan yang jelas Anda juga sudah mengumpulkan kuis itu bisa saya lihat masuk apa enggaknya, ngerti saudara? Iya gitu, ya Bu. Oke. Apalagi bisa. Selamat siang. Terima kasih Bu Afifah. Saya meeting dulu nih Bu. Monggo, jengkulah. Oke, terima kasih. Terima kasih, dadah. Semuanya. Waalaikumsalam. Jaga kesehatan Bu. Semuanya gitu ya, jaga juga. Amin. Bu. Bye. Matur nuwun Bu Afifah. Iya, sama-sama Jeng Cindy. Makasih ya. Mohon izin Bu. Ya, selamat Terima kasih siang. Bu. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bu Afifah. Gimana, Bu Dian? Nggih. Ini sudah bisa di... Bisa tak stop, sorry. Iya. Nggih. Sampai. Ini chat-chatnya tadi sudah saya kok, insya Allah. Sudah saya copy paste pertanyaan mahasiswa. Nggih. Dados habis ini kita hubungan lewat WA. nggih. Ya. Tanggal-tanggalnya sampun nggih tadi setidaknya. Ya, Bu. Yang Oktober nanti tanggal 8 dan 15. Nggih. Lalu November 5, 12, 19, 26. Nggih. Ya. Terus Ya. Novembernya belum pasti ya Bu ya tadi. Desember toh?
Oh, Desember, iya, Ya, Desember. saya bingung masih itu ngaturnya, apalagi periode UAS ya, mungkin ya, campur UAS, campur ada kegiatan terakhir dengan Universitas Kebangsaan Malaysia. Jadi untuk amannya November, insya Allah. Iya. Oke. Terus nanti saya info. Ini nanti saya bantu bookingkan dulu. Oke. Cek dulu ketersediaan roomnya. Insya Allah, oke. Moga-moga segera, nggih, supaya Ya. atau kalau bisa didulukan. Maaf, nggak maksud. Salam untuk Bu Mega, nggih. Ya, Bu. Ya, kapan-kapan ya ketemu ya dengan Bu Mega juga. Ini nanti kita gantian operatornya, Bu. Jadi tergantung siapa yang free. Itu yang siapa yang tidak ngampus berarti jaga admin. Kalau kampus ya kerja dulu. Iya, mahasiswanya didulukan. Sampai bertemu. Tinggal nanti linknya itu video. Iya. Terima kasih, alhamdulillah sampai berjumpa. Terima kasih Bu. Selamat siang. Sakit ditutup.